Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'bad. Yang kami hormati, yang kami cintai, seluruh peserta pengajian Ahad pagi, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian bersama, ya, walaupun masih lewat online. Untuk pagi hari ini saya angkat tema berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah di masa kerusakan umat. Coba dibaca nih. Hadis halaman pertama masuk kedua. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umayyah as-Sa'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Husaniyah faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayyatu ayatin qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala balik tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa ta'il awamma fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa zadani ghairu utbah qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Husani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu, yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah,
apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 323, nomor 5051. Ini hadis hasan gharib. Ayat itu la yadurrukum, ya, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Tidak akan memadharati kamu orang yang dolim. Lama kamu sudah mendapat petunjuk. Apa bertanya? Yang dimaksud ayat ini bagaimana? Maka Nabi menjawab, kami menjaga, yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang. Jangan mengikuti umumnya orang. La yadurrukum man dhalla idza tataitum. Ya, walaupun umumnya orang, ya, umumnya orang. Nah, kebanyakan melakukan seperti itu. Tapi tetap kamu harus menjaga dirimu. Tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hakikatnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan menjadi umat yang paling baik, dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini, sama kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap harus menjaga dirimu, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun diterangkan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umumnya orang sudah tidak peduli pada ajaran agama lagi. Jangan mengikuti umumnya. Tapi resikonya orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dikala orang sudah tidak peduli ma'ruf maupun mungkar, ya. Orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah seperti menggenggam bara api. Panas menggenggam bara api. Ya, karena di tengah-tengah kebatilan melaksanakan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Walaupun menggenggam seperti menggenggam bara api, tapi nilainya di sisi Allah sangat besar. Ya. Bahkan pahalanya sama dengan 50 orang berbuat kebaikan, sama dengan 1 orang berbuat kebaikan pada saat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna au minhum. Pahala seperti 50 orang tadi, 50 orang dari kami para sahabat itu, atau dari mereka? Nabi menjawab, lah, bal ajru khamsina minkum. Tidak, bahkan 50 orang itu dari kamu, dari para sahabat. Jadi orang di rusaknya zaman itu, orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kosongnya seperti menggenggam bara api. Panas, menggenggam bara api kan panas. Tapi pahalanya seperti 50 orang dari kamu sahabat-sahabat Nabi itu.
orang sahabat Nabi melakukan kebaikan sama dengan 1 orang melakukan kebaikan pada saat rusaknya zaman itu. Melaksanakan ma'ruf nahi mungkar tadi, walaupun panas seperti menggenggam bara api, tapi nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat Nabi melakukan kebaikan. 50 orang sahabat. Di seorang melakukan kebaikan nilainya seperti 50 orang. Maka sahabat tanya, 50 orang itu dari mereka atau dari kami para sahabat ini? Nabi mengatakan, adru khamsina minkum. Sahabat bahkan seperti 50 orang dari kamu para sahabat. Ya. Maka itu ya nilainya sangat besar. Tapi ya sungguh berat, seperti menggenggam bara api. Yang akan terjadi zaman malam ini. Maka pada ayat yang lain pun Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa ihun illa yahrusun. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang, kebanyakan orang hanya berdasarkan prasangka, barangkali, mbok menawa, barangkali. Dan kebanyakan mereka yang berbuat dusta. Maka dalam hal ini juga la yadurukum man dhalla idza tataitum, kamu harus tetap pegang teguh. Jangan mengikuti umumnya orang. Walaupun tidak mengikuti umumnya orang, seperti menggenggam bara api yang panas, tapi pahalanya besar sekali. Jadi karena penegak kebenaran itu sampai kapanpun selalu menghadapi ujian-ujian yang berat, tapi pahalanya juga begitu sangat besar. Coba bayangkan 50 orang sahabat berbuat kebaikan sama dengan seorang melakukan kebaikan pada saat rusaknya zaman itu. Tapi juga bukan jalan mulus, bukan jalan mulus enak, seperti menggenggam bara api. Nah, ini perlu diperhatikan. Apabila hawa nafsu sudah ditaati ikuti, keduniaan telah mewarnai, orang bangga dengan pendapatnya, wajib kamu menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, wajib menjaga diri. Walaupun menyalahi umumnya orang. Katakan tidak umum, karena memang meninggalkan umumnya orang ini. Nah, maka ya, meninggalkan keumuman orang jadi orang tidak umum. Ya, maka rekoso, tapi nilainya sangat besar. Ya. Terus hadis berikutnya dibaca. An Abi Umayyah as-Sa'bani qala sa'altu Aba Sa'labah al-Khusaniyya faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhil ayah 'alaikum anfusakum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi
fa'alaika yakni binafsika wa ta'ankal awamma fa inna min waraikum ayyamas sabri as-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihi mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla 'amalihi wa zadani ghairuh ya Rasulullah ajru khamsina minhum qala ajru khamsina minkum rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat alaikum anfusakum Al-Maidah 105? Ia berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari kesabaran. Sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti dia. Perawi berkata, dan menambahkan kepadaku selain dia, ia berkata, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Malah dengan sama. Jadi apabila keduniaan sudah mewarnai, ya, hawa nafsu diperturutkan, ya, hawa nafsu diperturutkan, kebakhilan ditaati. Orang sudah mulai bakhil, anggap bakhil itu baik, ya. Walaupun Allah sudah mengatakan kan, jangan dikira bakhil itu baik, bakhil itu buruk bagi kamu. Harta yang kamu bakhilkan nanti akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Coba dibaca itu ayatnya. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Jangan dikira bakhil itu baik, tapi bakhil itu buruk banget. Harta yang kamu bakhilkan nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Padahal, ya. Dan hati ini jangan, apabila kamu lihat kebakhilan ditaati, ya, taat pada kebakhilan yang akan dikalungkan di lehernya kiamat nanti. Ya. Hawa nafsu diikuti, nanti buatan itu mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti agama lagi, hawa nafsu yang dituruti. Keduniaan
telah mewarnai. Jadi pandangan hidupnya hanya dunia. Ya, tidak lagi. Al-tangdur nafsum ma qaddamat liqat, sudah tidak diperhatikan. Ya, yang penting dunia. Dan dudanya sebanyak-banyaknya mengikuti hawa nafsunya. Walaupun Rasulullah mengatakan ketika dibacakan Alhaakumut Takatsur, orang mengatakan kan ada hartaku. Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya harta milik anak Adam itu. Lain yang dimakan habis, yang dipakai rusak. Harta yang sesungguhnya milikmu yang kamu infakkan di jalan Allah, itu yang akan menjadi tabungan di akhir. Tapi tidak diperhatikan. Dan menjadi bakhil. Infak itu sudah tidak peduli lagi. Ya, tidak peduli. Hawa nafsu diperturutkan. Nah, kalau hawa nafsu diperturutkan, dunia sudah mewarnai, ya, tujuannya hidup sudah tidak lagi mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Yang Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Adapun dunia jangan dilupakan. Ya? Jangan dilupakan, bukan menjadi tujuan. Tujuannya mencari bahagia hidup di akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Tapi kalau sudah hawa nafsu yang diperturutkan, ya sudah. Fasaufa yalqona ghayya. Nah, kalau hawa nafsu sudah diperturutkan, maka akan sholat tidak diperhatikan, pasti akan menemui generasi yang sesat. Ya, itu anak generasi sesat itu adau sholat wa tabau syahwat, menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Wasaufa yalqona ghayya, pasti bakal menemukan generasi yang sesat. Maka kalau menurut zaman seperti itu, orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu menjaga dirimu. Bagaimana cara menjaga dirinya? Tinggalkanlah keumuman orang. Jangan mengikuti umumnya orang. Umumnya orang sudah berlomba memperbanyak harta kekayaan. Sudah bakhil ditaati, hawa nafsu diperturutkan. Maka kalau sudah manusia semacam itu, kamu tinggalkan keumuman orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, bangga-bangga dengan pendapatnya, dan berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan taat kepada kebakhilan. Nah, maka wajib kamu menjaga dirimu. Tinggalkan umumnya orang. Karena pada saat itu orang yang sabar, tidak mau mengikuti umumnya orang itu, kosongnya seperti menggenggam bara api. Api nilainya, pahala besarnya, ya, seperti 50 orang sahabat melakukan kebaikan pada saat itu. Maka wajib alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Nah, harus dibacakan ayat hadis berikutnya. Anil Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasiyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menetapi petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Nah, kan? Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, taatlah sekalipun yang diangkat menjadi pemimpin itu budak Habasyah. Taatlah pada pemimpin walaupun yang dianggap menjadi pemimpin itu budak Habasyah. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudahku, sesudah Nabi ya, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khalifah yang lurus, nanti menetapi petunjuk yang benar. Pegang teguhlah padanya, gigitlah dengan gigi geraham. Di dalam megang teguh sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi, dipegang teguh sampai pegangannya bukan tangan, digigit dengan gigi geraham, bukan gigi seri, gigi geraham. Hanya biar kuat betul, tidak mudah lepas, digigit dengan gigi geraham. Jauhkanlah dari perkara-perkara yang diada-adakan. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhkan dari perkara-perkara ibadah yang diada-adakan. Wa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang diadakan itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Itu pegang teguh sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi dengan gigi geraham. Jangan sampai mengikuti ya, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Mengada-adakan dalam bentuk ibadah adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu di neraka. Ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kalau kita mendengar kalimat-kalimat bid'ah itu jangan telinga kita merasa risih. Itu sabda Rasulullah. Ya. Bid'ah suatu ibadah yang diada-adakan. Artinya zaman Nabi, zaman sahabat Nabi tidak ada, diada-adakan. Nah, itu bid'ah. Apalagi diada-adakan terus diangan-angan pahalanya, diangan-angan sendiri. Nah, begini. Nah,
Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong, mengada-adakan bentuk ibadah sendiri, terus diangan-angan pahalanya sendiri. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Tapi yang bid'ah itu sesat, jangan mengharap-harap pahalanya, sesat. Wa kullu dhalatin finnar. Sesat itu tempatnya di neraka, bukan kok pahala. Maka kalau ingin mendapat pahala, ikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabatnya. Jangan menurut angan-angannya sendiri. Dibaca ayatnya, surat An-Nisa. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Jadi pahala dari Allah bukan menurut angan-anganmu. Ya. Jangan membuat-buat ibadah yang diada-adakan terus diangan-angan pahalanya sekian pahalanya. Wah, kok pahala gimana? Itu sesat. Ibadah yang diada-adakan itu sesat. Sesat itu tempatnya di neraka. Tidak ada kok dapat pahala. Maka amal yang mendatangkan pahala itu jangan menurut angan-angan kita yang kosong. Yang menurut angan-angan ahli kitab, membuat-buat sendiri, mengangan-angan pahalanya sendiri. Ya. Itu sesat. Maka dalam hal ini alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Ikuti sunnahku, sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat yang berpetunjuk, yang mendapat petunjuk. Jangan membuat cara ibadah sendiri yang zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada, terus diada-adakan, terus pahalanya dihitung-hitung sendiri, dibayang-bayangkan sendiri. Itu menurut angan-angan yang kosong. Ya. Kalau bentuk ibadah buatan sendiri itu jangan mengharap-harap pahalanya. Sesat. Satu finnar di neraka. Ya, mungkin di situ dulu. Ya, baik, sudah ada pertanyaan yang masuk terkait dengan brosur halaman 11. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghurabai. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Mohon dijelaskan tentang contoh keasingan Islam pada awalnya dan keasingan Islam pada zaman sekarang ini. Keasingan Islam ya pada zaman jahiliyah awalnya kan. Baru sifat ketuhanan aja sudah asing. Jahiliyah itu menyembah patung-patung. Yang terkenal itu patung Al-Lata, Uzza, Manata, patung-patung besar. Ya. Itu menjadi sesembahan mereka. Nah, setelah jadi Islam, sesembahan-sesembahan yang disembah itu tinggalkan semua. Dulu menembah Allah yang Maha Esa. Nah ini
sembahan-sesembahan yang jelas-jelas tampak mereka sembah disuruh meninggalkan, suruh menyembah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan disuruh menyembah. Itu yang disembah apa? Itu baru masalah tauhidnya. Belum masalah tata cara hidup. Dulu ketika zaman jahiliyah, orang-orang mengakui kesucian Ka'bah itu. Tapi kalau beribadah, tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, kan Ka'bah itu tempat suci, maka tidak boleh pakaian-pakaian yang pernah dipakai untuk berbuat dosa, maka kembali kepada suci ketika baru lahir. Maka kalau keliling Ka'bah dengan telanjang bulat, laki perempuan sama, kalau telanjang semua. Nah, setelah Islam ngeliling Ka'bah, tidak boleh begitu. Nah, maka itulah aturan-aturan pada zaman jahiliyah tidak berlaku semua, dari segi ketuhanan, dari pergaulan, dari semuanya. Maka tanpa asing, mabuk-mabukan juga menjadi kebiasaan. Tentang Islam, mabuk itu termasuk perbuatan setan. Maka semua perbuatan pada zaman jahiliyah boleh dikatakan bertentangan semua dengan datangnya Islam. Apa yang menjadi kesenangannya malah dilarang, ya. Yang tidak masuk akal, ya, bagi mereka tidak masuk akal, maka menyembah Tuhan yang kelihatan boleh, ya, yang menjadi kebiasaan disembah nenek moyang dulu, malah suruh meninggalkan, suruh menyembah Tuhan yang tidak tampak, tidak kelihatan. Samping itu mabuk-mabukan menjadi kebanggaan mereka. Dilarang katanya perbuatan setan. Nah, maka pada zaman jahiliyah perbuatan mengikuti Islam itu tanpa asing, bertentangan 180 derajat. Zaman sekarang, ya, zaman sekarang bagaimana? Ya sama. Zaman sekarang, untuk melaksanakan aturan Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu tanpa asing, karena tidak umum. Maka pada hadis tadi, ya, alaikum anfusakum, wajib padamu menjaga dirimu. Menjaga diri sini, ya, tidak mengikuti keumuman orang. Ya. Di ayat lain, ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi cara beribadah, cara beragama ini, tersesat dari jalan Allah. Maka orang yang tidak mengikuti umumnya orang, tanpa asing dah, dikatakan orang umum. Ya. Ngaji nih sekarang tadi wong ora umum. Ini ora gelem, ngono ora gelem dadi wong ora umum. Umumnya di masyarakat itu begini. Harus mengikuti umumnya. Kalau orang hidup di tengah masyarakat atau tidak mau mengikuti umumnya yang berlaku di masyarakat. Nah, tidak. Ya itu. Padahal kalau mengikuti umum itu, maka perintah Nabi tadi, alaikum anfusakum. Wajib kamu menjaga dirimu, menjaga diri. Jangan mengikuti orang umum. Ya, umumnya orang menjadi kebiasaan. Nah,
Menurut tuntunan agama tidak umum itu. Tidak umum. Maka orang yang mengikuti tuntunan agama dikatakan kembali. Jadi kalau dulu Islam datang dikatakan tidak umum, wajar ya, karena di tengah-tengah jahiliyah. Tapi nanti akan kembali Islam yang setelah masuk Islam, menjadi orang Islam, menjadi aturan Islam yang sangat baik, nanti lama-lama menjadi tidak dikatakan melaksanakan Islam dengan betul, dikatakan tidak umum lagi. Ya, itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah jauh dari tuntunan Islam. Karena tadi sudah mengikuti hawa nafsu, ya, kebakilan diperturutkan, ya, sudah. Kemudian merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, tidak bangga dengan agamanya. Nah, kalau sudah begitu itu, maka wajib kamu menjaga dirimu. Tinggalkan keumuman orang. Nah, ya. Umumnya orang sudah bakhil, umumnya orang sudah mengejar dunia, melupakan akhirat, mengikuti hawa nafsunya, ya. Nah, maka tinggalkan umumnya orang. Nah, hanya orang membuat tata cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, maka kalau orang sudah begitu itu, yang melaksanakan tuntunan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi pasti tidak umum. Namun demikian, pegang teguh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, gigit dengan gigi geraham. Walaupun dikatakan tidak umum, ya, tapi fatubal luraba, bahagia bagi orang yang katakan tidak umum. Jadi dulu Islam datang tidak umum, dari jahiliyah ke Islam itu. Nanti akhirnya kembali lagi, ya, Islam kembali tidak umum lagi. Itu berarti menunjukkan bahwa orang makin jauh dari tuntunan Islam. Kalau sudah makin jauh dari tuntunan Islam, maka orang mengamalkan Islam dengan betul, jadi tidak umum. Jadi ukuran baik buruk itu diukur pada umum. Kalau disukai masyarakat umum, ya itu ya baik. Ya, maka kalau melaksanakan tuntunan agama kemudian tidak umum di masyarakat, ya katakan wong hidup di tengah masyarakat tidak mengikuti umumnya. Nah itu, nah itulah. Ya begitu itu menunjukkan kalau sudah mengikuti masyarakat pada umumnya, menyimpang dari tuntunan Islam, itu berarti makin menunjukkan bahwa masyarakat sudah jauh dari tuntunan Islam. Nah, sudah tahu dari tuntunan Islam. Maka untuk melaksanakan wala takfu ma laisa laka bi ilmun, melakukan ibadah itu jangan mengikuti umumnya orang, tapi harus mengikuti dalil yang ada. Nah, mengikuti. Nah, jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya, ikut ada orang begini, tak ikut itu aja. Ini merasakan perbuatan ibadah, ya tampaknya baik, ikut ya, tidak melihat dalilnya. Maka kalau masalah ibadah yang dinamakan dalil tuntunannya ada apa tidak. Nah, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Apa lagi berikutnya? Ini dari brosur halaman 6 masuk ke 7. Sayati 'alan nasi zamanun ma yabqa minal qur'ani illa rasmuhu wala minal islami illa ismuhu yatasammawna bihi wa hum ab'atun nasi minhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda fuqaha dzalika zamani syarru fuqaha'i tahta dhillis samai minhum kharajatil fitnatu wa ilaihim ta'udu. Rawahul Hakim. Akan datang pada manusia suatu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya, Islam tinggal namanya,
orang-orang menamakan diri dengannya, yakni dengan Islam, padahal mereka sejauh-jauh manusia darinya. Masjid-masjidnya ramai tetapi kosong atau jauh dari petunjuk. Para fuqaha pada zaman itu adalah seburuk-buruk fuqaha di bawah bayang-bayang langit. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Hadis riwayat Hakim. Pertanyaan yang pertama, apa arti dan maksud dari kalimat Al-Quran tinggal tulisannya, Islam tinggal namanya? Yang kedua, apa arti dari fuqaha itu? Quran tinggal tulisannya, ya Quran itu tinggal tulisannya, sudah tidak diperhatikan isinya lagi. Maka di rumah-rumah kadang-kala kan ditulisi huruf-huruf Al-Quran, digantungi ayat-ayat Quran. Misalnya di tempat tamu, ruang tamu dikasih ayat-ayat kursi, tempat tidur pas surat Yasin apa-apalah, wah tulisan-tulisan jadi hiasan. Padahal maksud Rasulullah itu nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran, bukan tulisan. Nah, tulisan-tulisannya ditulis baik dengan kaligrafi apa ditulis dengan jelas itu. Tulisan ayat-ayat Quran ditulis tak di situ. Jarang dibaca, apalagi dipahami artinya. Dipahami apalagi. Nah, tinggal tulisannya saja. Artinya tulisan itu malah dijadikan jimat kan? Tulisan sampai dibuat Qurannya itu yang di almari itu ada 3 lemari jimat termasuk Al-Quran di dalamnya. Ya, ada tulisan-tulisan Al-Quran. Bahkan Qurannya dibawa kemana-mana. Ya, tulisannya aja diperkecil, namanya Quran Istanbul, kantongi kemana-mana, bawa tulisan Quran, tapi tidak mengerti isinya apa nggak ngerti. Ya, itu. Jadi Quran tinggal tulisannya aja. Islam tinggal namanya, maka tadi dikatakan namanya mengaku masih orang Islam, identitasnya Islam, agamanya ngaku Islam, tapi perilakunya jauh dari aturan Islam. Ya, aturan Islam itu dalam Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah. Islam itu Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima. Taqullah wa sunnata nabi. Tinggalkan padamu 2 perkara. Barang siapa berpegang teguh 2 perkara, dijamin tidak sesat. 2 perkara itu apa? Kitabullah, maksudnya Al-Quran, wa sunnata nabi, sunnah nabinya. Ya. Al-Quran tinggal tulisan, tidak dipahami isinya. Ya. Maka masih tidak ngaku dirinya masih Islam, tapi perilakunya jauh dari Quran, jauh dari Sunnah. Nah, fuqaha itu orang ahli hukum agama, orang-orang ahli hukum agama, ahli fikih. Ya. Jadi orang-orang ahli hukum agama satu sama lain saling
fitnah memfitnah. Ulama-ulamanya itu memfitnah. Nah, fitnah itu memfitnah satu ulama, akhirnya fitnah itu kembali pada dirinya. Jadi fitnahnya ada kembali, artinya fitnah memfitnah. Jadi kepada fuqaha, ahli hukumnya, para ulamanya sudah saling fitnah memfitnah. Nah, ulama itu warasatul anbiya kok fitnah memfitnah. Waris para nabi kok fitnah memfitnah, itu gimana? Nah, ini. Walaupun juga mengaku dirinya sebagai orang Islam. Orang Islam memfitnah orang Islam yang lainnya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Haram hukumnya. Fitnah itu lebih besar, ya, akibatnya daripada pembunuhan. Nah, ini ulama sudah fitnah memfitnah. Ya, bagaimana pengikut-pengikutnya? Nah, itu kalau udah begitu, kita juga masih beridentitas Islam. Ulama Islam kan, masih ulama, masih menyandang identitasnya sebagai orang Islam. Tapi Quran tinggal tulisannya, tidak dipahami isinya. Ya, tidak dipahami isinya. Kalau memahami isinya, mengamalkan apa yang menjadi keyakinannya, ya, tidak akan terjadi ulama sama ulama fitnah memfitnah. Waris para nabi kok memfitnah. Waris para nabi, sedang nabi mewariskan Quran dan sunnahnya. Nah, kalau Quran tinggal tulisannya, tidak dipahami isinya, maka itu apa yang artinya? Akunya Islam, hanya Islam tinggal namanya, identitasnya aja Islam, tapi perilakunya jauh dari aturan Islam. Nah, itulah yang dimaksud itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, di dalam hadis disebutkan bahwa kaum Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, 70 masuk neraka dan 1 masuk surga. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, 71 masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Apakah sama dengan Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, hanya 1 golongan yang masuk surga? Mohon tausiahnya. Beda itu. Lebih banyak Islam pecahannya. Nah, tadi 71 atau 72. Lah umat Nabi, umat Islam ini 73 kan lebih banyak. Ya. Lebih banyak pecahannya. Yang masuk surga hanya 1. Nah, 1. Nah, kalau yang kamu jelaskan apa sama tentang yang masuk, iya sama 1 aja. Orang Yahudi, orang Nasrani yang masuk surga ya hanya 1. Umat Islam pecahannya makin banyak, tapi juga yang masuk surga hanya 1 aja. Masuk surga 1. Umat Islam sudah 73, yang masuk surga 1 golongan. Tadi yang masuk neraka 72 golongan. Maka sahabat bertanya, "Ila ya Rasulullah, manhum?" Siapa yang masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qala al-jamaah." Ya, al-jamaah. Jadi yang masuk surga itu umat Islam yang berjamaah. Al-jamaah. Yang dimaksud al-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Artinya 73 golongan itu yang mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi hanya 1 golongan. Nah itu.
Maka dikatakan oleh Rafi, wa taftariqonna ummati ala salasin wa sab'ina firqatan wahidatun fil jannati wa sintani wa sab'una finnar. Ila ya Rasulullah manhum qala al jamaah. Aku jadi 73 golongan. 72 masuk neraka, masuk surganya satu aja. Sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjelaskan al-jamaah. Ya, itu umat Islam yang berjamaah, hidupnya berjamaah. Jamaah yang dimaksud ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Itu. Apalagi? Masih dari brosur halaman 4 tentang taat kepada pemimpin. Bagaimana kalau pemimpin sudah menyalahi Quran dan Sunnah, apa tetap wajib untuk ditaati? Kalau pemimpin menyalahi Quran dan Sunnah, ya, kamu yang dipimpin wajib menegur, ya, wajib menegur. 3 perkara tidak merasa berkeberatan bagi seorang mukmin. 1, ikhlas beramal hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Beramal hanya mengharap ridhonya Allah. Yang kedua, mau menegur pimpinannya bila melihat pimpinannya salah, menyalahi, menegur. Yang ketiga, tetap dalam kebersamaan, tetap dalam jamaah, waluzumul jamaah. Jadi jangan dianggap pimpinan itu mesti selalu benar. Selama manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Walaupun jadi pimpinan, bisa saja berbuat salah. Nah, maka yang dipimpin kalau melihat pimpinannya salah, menegur, meluruskan. Jangankan memimpin dalam kehidupan sehari, memimpin sholat saja sering ada lupa gitu. Nabi sendiri pernah bin salat mestinya 4 rakaat hanya 2 rakaat, mestinya 3 rakaat hanya 2 rakaat. Itu pernah terjadi begitu. Maka ditegur, diingatkan. Ya, kalau sudah melihat pimpinannya salah, tidak mau menegur, tidak mau mengingat, malah lari dari kebersamaan, ya, tidak ada mau mencari pimpinan yang bersih sama sekali dari kesalahan, itu tidak ada. Maka kewajibannya kalau melihat pimpinan salah, ditegur, ingatkan. Kalau ingat, dikuatkan. Dikuatkan. Ya, jadi kok rokok terus karena melihat salah terus ditinggal lari, enggak betul itu. Ya. Justru kalau kamu melihat salah tadi di mana diingatkan, diluruskan. Nah, maka Allah menghendaki suatu kepemimpinan itu baik, maka diberinya pembantu yang baik. Pembantu yang baik itu kalau melihat pimpinannya salah, diingatkan, diluruskan. Kalau pimpinannya lurus, ingat, dibantu, dikuatkan. Nah,
Itu kewajiban. Jadi kalau melihat pimpinan salah, yang dipimpin mempunyai kewajiban mengingatkan, meluruskan. Dalam salat kan juga begitu, kalau melihat pimpinan imamnya salah, yang makmumnya menegur, subhanallah, tegur. Jadi antara pemimpin yang dipimpin, orang pimpinnya salah, tidak diingatkan, tinggal lari dari jamaah. Walaupun pemimpin bisa saja berbuat salah. Maka kalau pemimpin tidak berbuat salah, tidak punya dosa, itu nabi kan, maksum dijaga. Kalau manusia biasa, ya salah, maka kewajiban yang dipimpin menegur, meluruskan. Jangan ada pimpinnya salah terus lari dari jamaah. Nah, apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak atas saya. Bagaimana kiat-kiatnya mempertahankan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah di tengah-tengah masyarakat yang masih kental dengan tradisi para karuhun atau para pendahulu, baik di masjid maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tadi dalam brosur tadi ada, gigitlah dengan gigi gerahammu. Kalau kita sudah meyakini Al-Quran dan Sunnah ini yang betul, yang sudah diketahui, digigit atau dipegang teguh. Tinggalkan keumuman orang banyak. Ya, misalnya umumnya masyarakat melakukan begini begitu, ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, kita tinggalkan umumnya itu. Walaupun resikonya meninggalkan umumnya tadi dikatakan jadi orang asing, ya, orang nyeleneh, tidak mau mengikuti umumnya di masyarakat. Nah, ya. Maka terutama tinggalkan umumnya orang banyak itu. Tuh, dipegang teguh sampai digambarkan seperti gigit dengan gigi geraham. Nah, walaupun sudah menjadi tradisi sejak yang kental, tradisi kental sejak nenek moyang turun temurun sampai cucu buyut dan sebagainya, ya toh? Tapi kalau itu sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah, tinggalkan. Umumnya orang banyak tadi ditinggalkan untuk mengikuti Quran dan Sunnah, walaupun resikonya dikatakan orang tidak umum. Orang tidak umum. Ya memang kita disuruh meninggalkan umumnya orang banyak. Karena umumnya orang banyak itu, ya, tidak mengikuti tuntunan yang benar, hanya berdasarkan don. Maka dalam Quran dibaca coba, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 116. 116 surat Al-An'am. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, ya. Wa in tuti absara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya orang di muka bumi cara beragama, tersesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan atau umumnya manusia itu hanya berdasarkan prasangka. Kira-kira, oh kira-kira kalau begini itu benar, kira-kira ganjarannya besar, kira-kira baik. Nah, padahal menurut agama tidak ada kira-kira, itu nggak ada. Agama itu pasti
Yang halal pasti, yang haram pasti. Tidak ada yang kira-kira halal, kira-kira benar, kira-kira tidak ada. Benar tuh al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu termasuk orang ragu-ragu. Nah, maka kalau sudah yakin kebenaran tuh ya menurut Quran dan Sunnah, pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai tergoyahkan dengan situasi dan kondisi yang bagaimanapun, sekalipun dikatakan tidak umum, tidak bermasyarakat, karena masyarakat di umumnya begitu kok tidak ikut, tidak usah diperhatikan ya. Karena di hadapan Allah nanti tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Masyarakat umum tidak ikut menanggung dan tidak bisa dibertanggung jawabkan, nggak bisa, masing-masing sendiri-sendiri.